Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Genfiti Genesis Agora. Perkenalkan, nama saya Satrio Gupala Lisina. Saya Ramdan Eka Putra. Saya Muhammad Hidayatul Harido. Dan saya Muhammad Firdaus. Di sini kami akan langsung membahas materi tentang Baik, pada modul kali ini kami akan membahas tentang animasi, yang mana animasi itu sendiri merupakan suatu gambaran atau suatu ilusi yang bisa mendeskripsikan dan menggambarkan secara utuh dari suatu sistem yang akan kita buat menjadi nyata dengan penggambaran dari si animasi itu sendiri. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari penggunaan animasi pada simulasi sistem, yang dimana animasi digunakan sebagai bentuk penggambaran suatu simulasi yang dibuat agar bisa memberikan kesan nyata serta bisa menggambarkan sistem menjadi lebih menarik atau lebih realita, yang dimana agar model simulasi yang kita buat terlihat lebih realistis dan lebih nyata serta dapat mempresentasikan kondisi sebenarnya. Kita dapat membuat animasi dari model simulasi yang telah kita buat sebelumnya, dari apa yang kita buat pada praktikum sebelum-sebelumnya. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian dari animasi statistik. Animasi statistik pada pemodelan sistem merujuk pada penggunaan visualisasi dinamis untuk memahami dan mengkomunikasikan informasi statistik atau hasil data model sistem. Animasi statistik ini dapat membantu dalam eksplorasi data, analisis statistik, dan pemodelan untuk membuat konsep-konsep yang abstrak untuk lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan animasi ini, orang dapat lebih mudah memahami aspek dinamis dari data dan hasil statistik yang mungkin sulit dijelaskan hanya dengan teks atau grafik saja. Ini dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam berbagai konteks, termasuk riset, pendidikan, dan komunikasi ilmiah. Pembahasan berikutnya juga mengenai pengertian animasi variabel, animasi level, animasi clock, animasi depth, animasi histogram, dan animasi plot. Yang pertama, ada animasi variabel. Animasi variabel ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan perubahan nilai variabel seiring berjalannya waktu atau kondisi tertentu. Misalnya, jika kita memiliki time series, animasi variabel ini dapat menunjukkan bagaimana sih hasil atau nilai variabel yang berfluktuasi dari waktu ke waktu dalam bentuk animasi bergerak. Dan selanjutnya, ada animasi level. Animasi level ini memvisualisasikan pergerakan untuk menggambarkan perubahan level status suatu variabel atau sistem. Contohnya bisa mencakup animasi yang menunjukkan naik turunnya level air dalam suatu reservoir, perubahan suhu dalam suatu ruangan, atau perubahan ketinggian pada suatu objek dalam simulasi. Yang selanjutnya ada animasi clock. Animasi clock ini bisa memvisualisasikan perubahan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Ini dapat digunakan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan waktu seperti hari atau perubahan dalam aktivitas seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya ada animasi date. Animasi date ini memvisualisasikan perubahan data berdasarkan tanggal. Misalnya, dapat menggunakan animasi date ini untuk menampilkan evolusi atau perubahan suatu variabel atau data pada rentang waktu tertentu dengan tanggal sebagai sumber waktunya. Yang terakhir ada animasi histogram. Animasi histogram ini melibatkan perubahan distribusi frekuensi suatu variabel seiring berjalannya waktu atau kondisi tertentu. Ini memungkinkan juga untuk melihat bagaimana distribusi berubah dan bagaimana nilai-nilai dalam variabel tersebar seiring waktu. Nah, selanjutnya animasi apa saja sih yang sebaiknya ada pada simulasi sistem? Animasi yang sebaiknya ada itu merupakan animasi yang memang menjelaskan informasi terkait dengan simulasi sistem yang kita buat, baik itu input, data output, data hasil, ataupun data yang memang berhubungan dengan simulasi sistem kita. Seperti contohnya, animasi date itu untuk menunjukkan data waktu proses. Lalu ada animasi variabel yang bisa memberikan informasi terkait dengan jumlah variabel yang dihasilkan maupun yang dikeluarkan dari suatu proses. Nah, selanjutnya ada animasi histogram yang bisa memberikan hasil berupa fisik ataupun animasi-animasi lainnya yang memang dibutuhkan agar para pembuat ataupun para pelihat dari simulasi yang kita buat ini menjadi lebih mengerti. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.